ini dukungan pemerintah khususnya Dinas Pertanian Pak untuk hortikultura ya khususnya yang memang khas ada di daerah Cipanas ya, betul. Pak. Ini sejauh mana ini Pak? Dari mereka. Alhamdulillah kita selalu koordinasi dengan PPL. Kebetulan kita ada namanya di PPL Pacet ya, Kecamatan Pacet. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang sifatnya perlu penyuluhan kepada rekan-rekan petani, kita undang, ya kan? Kita sama-sama diskusi. Kalau misalnya ada menemukan satu masalah, kita sama-sama diskusi, ya kan? Jadi memang kita juga mengharapkan peran mereka juga lebih intensif ke petani. Dan itu kalau sampai sekarang di Pacet, alhamdulillah intensif. Ya, maksudnya kegiatan itu rutin gitu ya, rutin. Sesuai jadwal gitu ya. Nah kaitannya dengan ini Pak. Di Pacet itu kan dulu pusat apa Pak yang hortikultura itu pusat STA sub terminal agribisnis itu apakah masih ada ataukah sampai di mana gitu? Itu di kecamatan kami di Pacet itu ada namanya STA singkatannya sub terminal agribisnis, sampai sekarang masih ada Ibu, kan itu masih eksis. Maksudnya kan untuk menjadi pasarnya pertanian di situ. Di situ. Iya. Jadi kalau pagi hari sekitar jam 10 sampai jam 12 itu banyak petani-petani di lereng Gunung Gede atau sekitar Kecamatan Pacet itu bawa produknya ke situ, Bu. Nah, di situ ada tadi ada peran pedagangnya, ada peran supplier yang ke hotel ataupun ke supermarket, ya kan? Jadi kayak lelang gitu ya, Pak? Lelang sih enggak, transaksi biasa aja, tapi di situ menjadi kayak semacam terminal sayuran. Terminal sayuran yang dihadiri oleh para produsen juga. Iya, petani ada, pedagang juga ada. Pedagang dan juga tapi ya yang membutuhkan tadi supplier ataupun apa ya? Supplier. Ada di situ. Masih ada kegiatan sampai sekarang ya. Dan itu cukup lama dan Bu. Dan kalau masih terus berjalan, masih aktif, masih ramai tiap hari kegiatan. Jadi mereka yang kegiatannya di atas jam 10 siang. Karena kalau pagi kan posisi petani masih pada panen. Nah, nanti kalau sudah jam 10, jam 11 itu sudah mulai dikirim ke STA. Nah, STA dengan kelompok agro farm ini gimana, Pak? Apakah Bapak bagian dari yang menjual ke sana ataukah cukup sudah yang dilakukan saat ini? Saya sebetulnya dari awal terbentuknya STA itu juga salah satu pengurusnya, Bu. Cuman kan seiringnya waktu kan harus regenerasi. Nah, kebetulan rumah saya juga di belakang STA. Berdekatan lah. Jadi usaha yang kami lakukan sekarang cukup di rumah, tetapi ada pertemuan-pertemuan rutin, misalnya ketemu dengan petani atau siapapun, kadang kita lakukan di STA. STA ini menurut Bapak fungsinya cukup diperlukan atau tanpa itu mereka sudah bisa melakukan sendiri, Pak? Artinya transaksi dengan pedagang bisa, terus dengan supplier juga bisa dilakukan tanpa itu, atau gimana menurut Bapak? Kondisi yang ada sekarang, kalau di tempat kita ini STA tetap operasional, tetap jalan setiap hari, ya kan? Tetapi ada juga kegiatan-kegiatan jual beli yang memang sudah dilakukan di kebun, Bu. Jadi pedagang atau seperti itu udah langsung beli di kebun itu juga ada. Jadi ini mungkin menampung mereka yang masih belum ada, mungkin yang belum ada partner, ya kan? Atau misalnya volume yang butuh volume besar, gitu kan? Itu tersedia di situ. Dan karena tempatnya luas juga sih, Bu, di situ. Luas sekali. Luas sekali. Jadi kalau siang hari itu untuk pekerjaan atau penampungan yang untuk kirim-kirim ke pasar Kelapa Jati, pasar Tanah Tinggi, gitu kan, pasar tradisional, gitu kan. Nah, kalau malam hari berganti kepada atau sore gitu sudah orang-orang yang melakukan packaging kirim ke hotel, ke supermarket, gitu. Jadi packaging di situ. Dan itu waktu itu kan masih menjadi bagian dari pembinaannya P2HP ya, Pak? Dulu waktu itu ya P2HP. Nah, sekarang diambil alih dinas pertanian di Dinas Pertanian Cianjur. Dinas Pertanian Cianjur. Jadi di situ ada update, Bu, itu harga sayur harian. Jadi ada petugas yang memang memberikan informasi ke grup, ya salah satunya grup kelompok tani juga, ada harga
harga harian sayuran, Iya. wortel harga berapa, kol harga berapa, iya, yang iya. diterima hari ini. Iya, jadi harga apa sih itu kalau di radio itu ya? Ah, Itu ya. informasi harga Informasi harga masih itu ya? masih berjalan sampai sekarang. Iya. Jadi dengan itu mereka tahu ya, Iya. akhirnya saya harus jual berapa gitu. Betul, Iya. betul. Nah Pak Santoso ini setelah sekian tahun masih adakah cita-cita Bapak yang ingin gitu ya, selain tadi itu ya tetap menjaga kelompok, Iya. tetap koneksi dengan restoran Iya. gitu, dan apa ini kita kan mestinya ada waktunya gitu ya Pak. Betul. Kaderisasi mungkin Betul. putra Bapak ada yang terjun ke pertanian? Ada Bu, Oh, ada. lulusan Polbangunan Bu. Nah, itu kan barangkali itu salah satu Sudah kader kita. kaderisasi Bapak untuk meneruskan ini Pertanian, ya, betul. pertanian. Tapi mungkin ada, saya ingin apa gitu Pak, menjadikan Horti ini sebagai apa yang belum ini Bapak laksanakan. Bukan cita-cita ya, harapan. Ya. Harapan saya itu sebetulnya ingin memperbanyak kader-kader petani. Oh itu ya seperti yang Bagaimana kalau di pemerintahan kan punya program Bu. Kalau kami kan punya cita-cita yang pengen bagaimana petani-petani itu bisa, atau anak-anak muda itu mau terjun di pertanian. Itu aja sih Bu. dan ini ada Itu. contohnya ya, putra Iya. Bapak sendiri. Ya kita ada contoh. Jadi petani dia Iya betul. benar. Benar. Kemarin di Taiwan 2 tahun Bu. Petani juga di sana, kelola lahan. Ya. Dan sekarang diterapkan di Nah, prinsip apa yang Bapak turunkan ke putranya ini, Pak, sehingga pertanian menjadi pilihan ya untuk nanti hidupnya gitu. Ya dimanapun kita berada pasti ada kegiatan yang namanya pertanian. Dimanapun kita berada. Iya. Nah kalau sudah kita bekali dengan ilmu bertani atau ilmu pertanian, Iya. itu pasti bisa hidup Bu. Pasti Pak. Pasti Yakin bisa ya, hidup. Pak, ya. Karena dimanapun Pasti butuh butuh pertanian. pertanian. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita hanya sekedar bagaimana kita eksis untuk hidup atau mempertahankan hidup, terjun di pertanian. Tetapi kalau kita pengen makmur, kita pengen bisnis long term, Iya. itu pertanian sangat menarik. Pertanian Sangat menarik. menjanjikan gitu, Ya. Pak ya. Saya sudah punya pengalaman 20 tahun Iya. di pertanian. Rasanya sampai sekarang belum pengen lepas dari pertanian. Begitu ya, Pak ya. Jadi percaya gitu ya, pertanian ini akan menghidupi kita. Iya, Iya, harus percaya. iya. Karena selama orang ada di dunia pasti butuh produk pertanian. Tanpa Pasti butuh kita mengikuti ini loh Pak, sekarang kan namanya pertanian nih ya, kan ada arus yang turun naik gitu ya, fluktuasinya itu loh Fluktuasi. Pak ya. Artinya dengan fluktuasi ini Bapak tetap yakin Ya. bahwa pertanian eksis gitu Ya, Pak. seperti yang tadi kita sampaikan di awal, produk hortikultura kan terjadi fluktuatif harga, Iya. terjadi kelebihan pasokan ataupun kekurangan pasokan, itu pasti terjadi dimanapun berada Bu. Cuman bagaimana kita mensiasatin, Iya. bagaimana kita berimprovisasi, Iya. bagaimana kita punya inovasi produk yang Inovasi, baru, iya. sehingga produk yang kami hasilkan itu tidak mubazir Iya, iya. dan dan masih punya nilai jual, Iya. masih punya nilai lebih, Iya. gitu. Dan pasar Itu- pasti masuk. Itu inovasi. Nah, Pasar pasti nerima maksud saya. kalau yang saya produksi pasti terima Bu. Pasar pasti nerima. Pasti gitu terima. ya. Karena yang dikhawatirkan ya itu Iya. Pak ya, berlebih terus pada Nah, sedih kayak makanya saya undang Ibu Gitu. melihat proses langsung di tempat kami, Iya. ya kan? Iya. Apa yang kami lakukan, proses apa yang kami lakukan, sehingga sehingga produk itu ini masih eksis. bermanfaat gitu Betul. ya Pak ya, tidak ada yang Ya. terbuang. Makanya kalau tidak melihat langsung nggak yakin gitu, bener nggak? Iya. Tapi kalau nanti Ibu melihat prosesnya, oh ini dilakukan ini, terus prosesnya berikutnya ini, sampai terakhir ini, oh ya pantesan menghasilkan, pantesan Nilai tambah menguntungkan, itu ya. pantesan ada nilai tambahnya, Karena ada. nilai tambahnya Nah, dari itu dari sekian tahun kita
bergelut di pertanian kan tentunya sudah punya inovasi yang memang harus menguntungkan. Itu sih. Dan itu harus dipegang ya Pak. Harus. Petani itu harus untung. Harus untung. Ya. Iya. Dengan cara tadi ya budidaya yang baik, terus memberikan produk yang baik ya, dengan budidaya hasilnya baik. Dan cari channeling gitu. Yang penting cari channeling yang memang konsisten dalam arti membayar, ya. Dalam arti membeli produk pertaniannya gitu. Kalau itu nggak punya channeling di situ, ya tadi mungkin akan kejadian produknya overstock, mubazir apa. Ya. Tapi hari ini nggak dialami oleh Pak Santoso ya. Sampai dengan sekarang yang saya tanam dan kelompok tani saya tidak ada masalah. Dengan Bapak lakukan proses tadi. Keluar, ya artinya kan yang hubungan keluar kan Pak Santoso. Iya, saya sebagai pihak-pihak luar betul. Selama ini berjalan dengan baik ya Pak. Betul. Makanya kami mengundang Ibu dan termasuk sahabat Yampi, kalau pengen lihat proses ada di kecamatan Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada. Alhamdulillah. Percontohannya ada, bisa dilihat. Baik, terima kasih nih Pak Santoso sama-sama dari pengalamannya ya, dan juga bagaimana menarik, terutama ini menarik generasi muda Pak. Harus Bu. Bagaimana menarik generasi muda untuk cinta produk pertanian. Cinta produk pertanian, cinta dan melakukan. Nah, itu yang penting melakukan. Ya, melakukan pertanian ini ya Pak. Ya, ini sangat menarik karena kita sadar bahwa generasi muda pertanian ini terus akan berkembang, dan tentunya kita yang udah manula ini akan ada waktunya ya Pak ya untuk menyerahkan kepada yang muda ini. Ya, mungkin sedikit saya tambah Bu, sekarang adanya program dari Pak Prabowo terkait dengan makan bergizi gratis ini, MBG ini sebetulnya memberi peluang yang besar bagi kami para petani dan calon-calon petani untuk bisa memproduksi Bu. Manfaatkan lahan kosong ya kan di daerahnya masing-masing. Bertanamlah komoditas yang dibutuhkan oleh dapur-dapur MBG. Jadi lakukan proses di saat nanti memang terjadi kelebihan pasokan, sehingga nanti akan bisa dijual ataupun akan bisa dikemas, disuplai untuk pada saat komoditas itu lagi kurang. Di sini itu inovasi yang diterapkan, sehingga program MBG ini benar-benar sangat terasa dan manfaat di masyarakat pedesaan khususnya. Jadi Bapak sudah melakukan dan itu dirasakan oleh anak-anak kita yang ada di daerah ya Pak ya. Dan ini sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Betul Bu. Luar biasa peluangnya. Jadi nanti takutnya sedemikian besar kebutuhan produk pertanian, takutnya nanti kekurangan. Padahal tanah kita subur, kita punya tenaga, matahari bersinar cukup kan. Jadi itu bagaimana kita menangkap situasi seperti itu. Jadi itulah. Silakan berproduksi. Silakan berproduksi, jangan takut untuk bertani. Betul. Barangkali gitu ya. Siap. Pak Santoso, terima kasih sekali lagi ini atas inspirasi yang sudah kita peroleh ya, terutama saya sekali lagi concern kepada generasi muda, petani muda terutama ya yang selama ini mungkin khawatir, ragu-ragu untuk terjun ke dunia pertanian. Ternyata pertanian menjanjikan, dan ini bisa dibuktikan oleh Pak Santoso dan kadernya putranya sendiri ya Pak ya, sehingga mudah-mudahan sahabat tani, apa yang telah disampaikan oleh Pak Santoso ini membuka kita peluang untuk terjun ke dunia pertanian, terutama petani muda. Ayo jangan takut untuk bertani. Demikian bincang-bincang dengan saya dengan Pak Santoso, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk tidak takut terjun ke dunia pertanian. Terima kasih sekali lagi Pak Santoso. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Aduh, makasih Bu Susi.